Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyadul Mujahid, kelas 1B D3 TPHP. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Iwan Rusyardi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah dasar ilmu lingkungan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami, yaitu kerusakan hutan, yang akan disampaikan oleh Dea Pramudita. Indonesia kaya akan hutan yang menyimpan berbagai macam flora dan fauna. Dan keanekaragaman hayati yang terkandung di hutan Indonesia meliputi 12% spesies mamalia dunia, 7,3% spesies reptil dan amfibi, serta 17% spesies burung dari seluruh dunia. Spesies tersebut belum termasuk spesies yang belum ditemukan. Bahkan Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia. Sayangnya hutan Indonesia tidak selalu berkembang dalam keadaan baik. Kerusakan hutan menjadi isu yang selalu muncul setiap tahun. Baik, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh... Adapun penebangan liar secara ilegal di suatu kawasan hutan dapat menurunkan dan mengubah fungsi hutan. Umumnya, kayu hasil penebangan liar akan dijual kembali kepada penadah untuk nantinya akan dijadikan barang jadi dalam bentuk lain. Faktor kerusakan hutan setiap tahunnya selalu muncul kasus kerusakan hutan baru. Faktor yang mendasari kerusakan hutan bermacam-macam, antara lain penebangan liar, kebakaran hutan, serangan hama, limbah industri, dan lain-lain. Hutan akan kehilangan pohon yang memiliki daya serap akan air dan karbon dioksida, sehingga timbul potensi longsor, banjir, dan peningkatan polusi pada masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Irsya. Kebakaran hutan dipengaruhi faktor iklim dan kesengajaan. Namun di Indonesia kebanyakan kebakaran hutan terjadi karena faktor kesengajaan. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab sengaja membakar hutan untuk membuka lahan perkebunan maupun pemukiman. Lanjut, alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit sering dilakukan oleh korporasi besar yang tak bertanggung jawab secara sistematis. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang membutuhkan dan selalu dibutuhkan, sehingga beberapa pihak yang tak bertanggung jawab tersebut sengaja menggunakan hutan sebagai lahan untuk kebun baru mereka, tanpa pertimbangan dampak negatif yang akan terjadi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Serapinus. Jelaskan tentang serangan hama dan limbah industri. Yang pertama, serangan hama. Serangan hama banyak menyerang pohon-pohon di hutan, misalnya di hutan Indonesia. Tanpa kita sadari, serangan hama itu sangat serius, akan membuat pohon-pohon mati, dan pada akhirnya perlahan-perlahan jumlah pohon di hutan akan mengurang dan berkurang. Dan kedua, saya akan menjelaskan tentang limbah industri. Kasus perusahaan yang membuang limbah industri di tengah hutan tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan sekitarnya dan mempengaruhi kehidupan flora dan fauna. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya yang bernama Edi. Halo, saya Edi Chandra Halim dari jurusan Teknologi Pertanian, Prodi D3 Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penanggulangan kerusakan hutan. Seperti yang kita ketahui, faktor kerusakan hutan bukan hanya disebabkan oleh manusia saja, namun hewan dan alam juga dapat menjadi salah satu faktor kerusakan hutan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menanamkan kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Hal kedua yang tidak kalah penting ialah melakukan tebang pilih. Contohnya, menebang pohon yang sudah tua dan menanam kembali pohon yang baru di lahan tersebut. Yang ketiga, kita tidak membuka lahan dengan cara pembakaran hutan, karena pembakaran hutan dapat merusak lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, yang keempat, kita tidak membuang sampah atau limbah di area hutan sekitar. Kesimpulannya, hutan adalah paru-paru dunia. Maka dari itu kita senantiasa harus menjaga hutan dan lingkungan agar tetap terjaga sehingga tidak mengalami global warming.
Menjaga hutan bukan hanya tentang menanam pohon kembali, tapi melakukan tebang pilih dan menjaga lingkungan agar tetap bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Dalam materi ini, kita dapat mengetahui tentang menjaga dan melakukan pencegahan terhadap hutan yang ada di bumi. Sekian dari kami, dari kelompok 1, materi kami tentang kerusakan hutan. Nama saya Serafinus. Saya Edi Chandra. Saya Adia Pramudita. Saya Dewi Prianti. Saya Muhammad Irsadul Mujahid. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.